I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, pertama saya akan membacakan penyelesaian masalah kasus. Yang pertama, BRI Manado dibobol transfer fiktif sekitar 8 miliar. Penyelidikan, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan mencari tahu bagaimana transfer fiktif tersebut terjadi. Ini mungkin melibatkan perisahan, aktivitas rekening rekaman CCTV, dan kolaborasi dengan bank terkait. Pemulihan data, pihak bank akan berusaha untuk memulihkan dana yang telah hilang. Mereka dapat bekerja sama dengan pihak berwenang dan menggunakan berbagai langkah hukum dan teks untuk menghentikan transfer tersebut dan membalikan uang kepada miliknya. Memperkuat keamanan, kasus seperti ini akan mendorong bank untuk memperkuat langkah-langkah keamanan mereka agar kasus merupakan tidak terulang kembali. Ini dapat melibatkan penjamuan terhadap sistem keamanan yang ada, pelatihan tambahan untuk karyawan, dan meningkatkan tindakan pencegahan seperti verifikasi 2 faktor. Penegakan hukum, jika pelaku berhasil mengidentifikasi langkah-langkah hukum akan diambil untuk menuntut mereka secara pidana. Ini termaksud penahanan, pengadilan, dan jika terbukti bersalah, memberikan hukuman yang sesuai. Kesimpulannya, pengenangan kasus BRI Manado yang dibobol melalui transfer fiktif sebesar 8 miliar akan melibatkan penyelidikan, pemulihan dana, memperkuat keamanan, dan menegakkan hukuman. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku, memulihkan dana yang hilang, mencegah kasus serupa di mana ada masa depan, dan mencegahkan. Dan selanjutnya, penyelesaian masalah dari kasus karyawan Bank Mandiri membobol 95,83 miliar. Penyelidikan, pihak berwenang akan melakukan penyelidikan komprehensif untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku di balik tindakan pembobolan. Hal ini melibatkan kolaborasi dengan Bank Mandiri dan pengumpulan bukti fisik secara digital yang cukup untuk memperkuat kasus hukum. Pemulihan dana, Bank Mandiri akan melakukan tindakan untuk memulihkan dana yang telah dicuri. Ini dapat melibatkan pelacakan dan pembekuan rekening pihak terkait, serta upaya hukum untuk mendapatkan kembali uang yang hilang. Penunjungan keamanan, Bank Mandiri akan mengunjung dan perkuat langkah-langkah keamanan mereka untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Ini mencukup pengendungan sistem dan prosedur keamanan yang ada serta meningkatkan pelatihan dan kesadaran karyawan tentang tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah industri keamanan. Pencegahan hukum, menegakkan hukum. Setelah pelaku berhasil diidentifikasi, langkah-langkah hukum akan diambil untuk menuntut mereka secara pidana. Ini melibatkan penahanan, pengadilan, dan memberikan hukuman yang sesuai jika terbukti bersalah. Kesimpulannya, penanganan kasus karyawan Mandiri yang dibobol 95,83 miliar akan melibatkan penyelidikan komprehensif dan pemulihan dana, meningkatkan keamanan, dan menegakkan hukum. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku, memulihkan dana yang hilang, mencegah kasus serupa di masa depan, dan menegakkan. Dan selanjutnya, penyelesaian masalah dari kasus karyawan Bank Danamon serta penilap uang 2,9 miliar. Penyelidikan menyeluruh untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku yang melakukan penyalahgunaan dana. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara detail bagaimana modus operandi mereka dalam melakukan kejahatan tersebut. Pemulihan dana, Bank Danamon akan melakukan upaya pemulihan dana yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan audit keuangan pada keuangan Bank Danamon untuk mengetahui kebenaran kasus. Jika ditemukan karyawan yang melakukan penyalahgunaan dana, maka pihak bank akan melakukan upaya pemulihan dana secara hukum. Meningkatkan pengawasan keamanan, Bank Danamon akan melakukan meningkatkan pengawasan keamanan dengan meningkatkan sistem keamanan dalam pelayanan. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan dari karyawan ataupun pihak luar pada keamanan terbangannya. Tindakan hukum, jika terjadi karyawan yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana, maka Bank Danamon akan melaporkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penahanan dan proses hukum. Tujuannya supaya tindakan tersebut bisa menjadi efek
berguna bagi pelaku dan mencegah tindakan serupa terulang kembali di kemudian hari. Simpulannya, kasus seperti ini harus ditangani dengan serius dan tegas agar tidak terulang kembali untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada limbangan keuangan. Selanjutnya, penyelesaian masalah dari kasus SIM card GSM bisa digagalkan. Pemutusan hubungan. Operator jaringan telepon seluler dapat memutuskan hubungan dengan pihak yang terlibat dalam tindakan penipuan jenis ini. Ini dapat mengurangi kemampuan pelaku untuk melanjutkan tindakan penipuan dan mengurangi insiden penipuan. Penghapusan nomor ganda. Operator jaringan telepon seluler dapat menghapus nomor telepon ganda dari jaringan mereka untuk memastikan bahwa hanya satu nomor yang terdaftar pada suatu SIM card tertentu. Hal ini dapat membantu mencegah penggunaan nomor ganda dalam kampanye penipuan atau aktivitas ilegal lainnya. Meningkatkan keamanan. Operator jaringan telepon seluler dapat meningkatkan keamanan pada sistem mereka dengan memperkuat prosedur identifikasi mengguna pada saat pendaftaran kartu SIM dan melakukan verifikasi dan validasi identitas yang lebih ketat. Meningkatkan kesadaran. Pihak operator jaringan telepon seluler dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang jenis penipuan ini, termasuk cara mencegahnya dan apa yang harus dilakukan jika menjadi korban, dengan mengedukasi pengguna tentang keamanan SIM card dan cara menghindari penipuan dapat membantu mengurangi kasus penipuan jenis ini. Kesimpulannya, jika ditemukan bahwa SIM card GSM bisa digandakan, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengenai masalah ini meliputi pemutusan hubungan, penghapusan nomor ganda, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan kesadaran tentang jenis penipuan ini. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan penipuan, melindungi penggunaan dan operator jaringan telepon seluler dari kerugian finansial dan memastikan bahwa identitas pengguna kartu SIM tetap aman dan terlindungi. Kawanan maling bobol ATM Bank Mandiri. Meningkatkan keamanan. Bank Mandiri harus memastikan bahwa sistem keamanan mereka sangat kuat dan terkini. Mereka harus memasang peralatan keamanan canggih seperti kamera CCTV, detektor gerak, dan sistem pemantauan kredit tinggi untuk menghindari insting presiden. Tambahan keamanan fisik selain perangkat keamanan teknologi, Bank Mandiri juga harus memastikan bahwa era sekitar ATM-nya terlindungi dengan baik. Mereka dapat mempertimbangkan pemasangan pagar keamanan, sistem alarm, dan pencahayaan yang baik untuk mencegah serangan maling. Tindakan pencegahan yang kuat dan kerjasama antara Bank Mandiri, petugas keamanan, dan kepolisian sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Dengan mempertimbangkan solusi-solusi ini, diharapkan kita dapat mengurangi insiden perantasan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna ATM Mandiri. Dan selanjutnya ada kasus karyawan Bank BNI cabang Serang tilap uang senilai 1,2 M nasabah ONH. Langkah pertama adalah melakukan investigasi menyeluruh terhadap karyawan yang terlibat, melibatkan tim internal dan mungkin juga pihak eksternal jika diperlukan untuk memastikan transparansi dan objektivitas. Melaporkan ke pihak berwenang dan harus mengumpulkan bukti-bukti seperti catatan transaksi, bukti pembayaran, dan catatan lainnya yang dapat mendukung klaim nasabah ONH. Jika terbukti bahwa karyawan bersangkutan bersalah, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan hukum untuk memulihkan uang nasabah yang hilang. Evaluasi sistem keamanan BNI harus mengevaluasi dan meningkatkan sisi keamanan mereka untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Pelibatan otoritas hukum jika diperlukan, melibatkan pihak berwenang dan aparat hukum untuk menindaklanjuti kasus ini secara hukum. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kepercayaan nasabah terhadap bank dan pentingnya menjaga keamanan transaksi finansial. Bank BNI cabang Serang harus bertindak tegas untuk mengatasi masalah ini dengan adil dan transparan dan menjamin bahwa nasabah ONH mendapat ganti rugi penuh. Tindakan hukum harus diambil terhadap karyawan yang bersalah dan sistem keamanan bank perlu diperbarui untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Kasus ini juga bisa menjadi pelajaran bagi bank-bank lain dalam menjaga kepercayaan nasabah dan keamanan transaksi finansial. Selanjutnya ada kasus transaksi RTGS, real time gross settlement mencapai 69 triliun per hari. Kemudian masalah yang pertama, meningkatkan kapasitas infrastruktur untuk mengatasi volume transaksi yang tinggi. Perlu mempertimbangkan peningkatan kapasitas infrastruktur RTGS. Ini memungkinkan termasuk investigasi dalam teknologi yang lebih kuat dan lebih tepat. Keamanan transaksi dapat mengelola jumlah transaksi yang besar, penting untuk memastikan keamanan transaksi. Yang ketiga, efisien proses. Tingkatan efisien dalam proses RTGS dapat mengurangi risiko kesalahan dan keterlambatan. Ini mungkin mencakup otomatisasi proses keamanan dan pemantauan yang lebih baik. Yang keempat, laporan dan pemantauan yang lebih baik. Meningkatkan kemampuan pemantauan dan pelaporan dalam sistem RTGS.
dapat membantu mendeteksi potensi lebih awal mengambil tindakan yang lebih tepat. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu meningkatkan pentingnya sistem pembayaran, volume transaksi ATS yang tinggi, menunjukkan betapa pentingnya sistem pembayaran dalam ekonomi. Yang kedua, melakukan pertumbuhan ekonomi, volume transaksi yang tinggi juga mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat yang menghasilkan banyak aktivitas keuangan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Kasus ini menunjukkan pentingnya kemajuan teknologi dalam menjaga infrastruktur keuangan yang relevan dan kuat. Ini mencakup investigasi dalam perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih baik. Pentingnya keamanan. Dengan jumlah transaksi yang besar, keamanan menjadi kunci. Kasus ini menegaskan pentingnya penjagaan keamanan transaksi keuangan untuk melindungi dana dan data pelanggan. Bank BNI dituding bobol dana nasabah 700 juta. Investigasi menyeluruh. Langkah pertama adalah melakukan investigasi menyeluruh untuk menentukan bagaimana sistem keamanan Bank BNI dapat ditebus. Kenali keamanan harus dikerahkan untuk menganalisis menemukan penyebab insiden ini. Yang kedua, perkuat keamanan IT. Setelah mengidentifikasi kendala keamanan, Bank BNI harus segera mengambil tindakan untuk memperkuat sistem keamanan mereka. Hal ini dapat melibatkan pembaruan perangkat lunak, penerapan pemindai keamanan reguler, dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan di jaringan mereka. Komunikasi dengan nasabah, Bank BNI harus secara jujur dan transparan menginformasi kepada nasabah mereka tentang insiden ini. Mereka harus menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan keamanan dan memberikan jaminan bahwa masalah ini sedang ditangani secara serius. Tindakan hukum, Bank BNI harus bekerjasama dengan pihak berwenang untuk mencegah dan menuntut pelaku pencurian ini. Penegakan hukum harus dilakukan untuk mencegah efek jerah kepada para pelaku dan mencegah terjadinya serangan serupa di masa depan. Kesimpulannya, masalah ini harus ditangani dengan serius dan segera. Bank BNI harus meningkatkan sistem keamanan mereka, berkomunikasi dengan nasabah dan bekerjasama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan tindakan yang tepat, Bank BNI dapat memperbaiki kepercayaan nasabah dan mencegah berulangnya insiden serupa di masa depan. Dan selanjutnya, pemecah masalah dari kasus 3 karyawan bank diduga bobol uang saku tabungan Andri senilai 46 juta pada tanggal 6 September 2003. Yang pertama, menginvestigasi kasus, mencari bukti konkret tentang pencurian seperti rekaman CCTV, catatan transaksi, dan bukti lainnya. Yang kedua, memeriksa aktivitas keuangan para karyawan selama periode tersebut. Dan selanjutnya, melakukan wawancara dengan Andri untuk mendapatkan informasi tambahan atau petunjuk. Dan selanjutnya, melakukan identifikasi pelaku, menentukan apakah salah satu atau lebih dari 3 karyawan tersebut terlibat dalam pencurian dan menyelidiki apakah ada motif atau kecenderungan yang mungkin mendorong mereka melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, mengambil tindakan. Jika ada bukti yang kuat, melaporkan kasus ini ke pihak berwenang untuk tindakan hukum lebih lanjut dan memastikan bahwa keamanan sistem perbankan diperketat untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Kesimpulan dari kasus tersebut, seharusnya ada bukti dan hasil investigasi dapat diambil kesimpulan apakah salah satu atau lebih dari karyawan bank benar-benar terlibat dalam kejadian tersebut. Jika terbukti bersalah, tindakan hukum harus diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika tidak ada bukti yang cukup, maka kasus ini harus dianggap sebagai tanda-tanda dan langkah-langkah keamanan perlu ditingkatkan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Dan kasus yang terakhir, penyelesaian masalahnya dari kasus penggelapan uang 7 miliar karyawan bank termata diperiksa pada tanggal 26 September 2003. Melakukan penyelidikan, biasanya dalam kasus penggelapan uang, langkah pertama yang diambil adalah memulai penyelidikan oleh pihak berwenang. Ini termasuk polisi dan Departemen Keamanan Internal Bank. Dan selanjutnya melakukan audit keuangan. Bank kemungkinan akan melakukan audit keuangan internal untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan atau tidak sah. Dan selanjutnya melakukan wawancara dan interogasi. Karyawan yang dicurigai akan diwawancara dan mungkin diperiksa oleh pihak berwenang untuk mendapatkan bukti yang lebih lanjut. Dan selanjutnya ada bukti-bukti, mengumpulkan bukti elektronik, dokumen, dan saksi-saksi yang relevan untuk memperkuat kasus. Ada tindakan hukum seperti bukti yang cukup terkumpul. Kasus ini kemungkinan akan diteruskan ke penuntutan hukum. Karyawan yang terlibat dapat dihadapkan pada pengadilan dan mungkin dijatuhi hukuman jika terbukti bersalah. Perbaikan sistem keamanan, bank biasanya akan memeriksa kembali prosedur keamanan internal mereka untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Ini mungkin termasuk peningkatan pengawasan, pelatihan karyawan, dan peningkatan teknologi keamanan. Kesimpulan dari kasus penggelapan ini harus dilakukan pengawasan internal. Kasus penggelapan ini seperti menyoroti pentingnya pengawasan internal yang ketat dalam institusi keuangan. Bank harus memiliki sistem dan prosedur yang kuat untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus penipuan dan kejahatan keuangan lainnya. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa tindakan ilegal akan memiliki konsekuensi hukum yang serius. Ini harus menjadi peringatan bagi karyawan lain yang mungkin tergoda untuk melakukan tindakan serupa. Bank dan institusi keuangan lainnya harus mendorong transparansi dalam operasional mereka dan melibatkan audit independen untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku.